Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam bab 9. Ahwal akan menentukan amal. Beraneka macam jenis amal perbuatan, karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan ma'rifat. Hal merupakan zauq atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah. Tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh ma'rifat. Ahli ilmu membina ma'rifat melalui dalil ilmiah, tapi ahli tasawuf berma'rifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperoleh khasyaf, yaitu terbuka keghaiban kepadanya. Ada orang mencari khasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencari hakikat ketuhanan, khasyaf yang demikian tidak penting. Khasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya setan yang bersembunyi dalam berbagai bentuk dan suasana dunia ini. Rasulullah SAW sendiri sebagai ahli khasyaf yang paling unggul hanya melihat Jibril alaihissalam dalam rupanya yang asli 2 kali saja, walaupun pada setiap kali Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah tetap mengenalinya sebagai Jibril alaihissalam. Bila seorang ahli kerohanian memperoleh khasyaf, maka dia telah bersedia untuk menerima kedatangan hal atau zauq, yaitu pengalaman rohanian tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang marifat. Seorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pintu gerbangnya. Apabila sampai di situ, seorang hanya menanti karunia Allah semata-mata, karena Allah yang membawa marifat kepada hamba-hambanya. Karunia Allah yang mengandung marifat itu dinamakan hal. Ada orang yang memperoleh hal sekali saja dan dikuasai oleh hal dalam waktu yang tertentu saja, dan ada juga yang terus-menerus di dalam hal. Hal yang terus-menerus atau berkekalan dinamakan wisol, yaitu penyerapan hal secara terus-menerus, kekal atau bako. Orang yang mencapai wisol akan terus hidup dengan cara hal yang terjadi. Hal, akhwal, dan wisol bisa dibagi menjadi 5 macam. 1. Abid. Abid adalah orang yang dikuasai oleh hal atau zauq yang membuat dia merasakan dengan sangat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Kekuatan usaha, bakat dan apa saja yang ada dengannya adalah daya dan upaya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu adalah karunia Allah semata-mata. Allah sebagai pemilik yang sebenarnya. Apabila dia memberi, maka dia berhak mengambil kembali pada masa yang dia kehendaki. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya dia melepaskan sandaran itu, dia akan jatuh karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Asyikin. Asyikin ialah orang yang memandang sifat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa, bentuk, warna, dan ukuran tidak menjadi soal kepadanya, karena apa saja yang dilihatnya menjadi cermin yang dia melihat keindahan serta keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Amal atau kelakuan asyikin ialah gemar merenungi alam dan membenci keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa yang disaksikannya. Dia boleh duduk menikmati keindahan dalam beberapa jam tanpa merasa jemu. Kilauan ombak dan hitikan hujan memukau pandangan hatinya. Semua yang kelihatan adalah
warna, keindahan dan keelokan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan asyikin tidak mempedulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Kesadarannya bukan lagi pada alam ini, dia mempunyai alamnya sendiri yang di dalamnya hanyalah keindahan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mutakhalik. Mutakhalik adalah orang yang mencapai yang hak dan bertukar sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana kurbi faraid atau kurbi nawafil. Dalam kurbi faraid, mutakhalik merasakan dirinya adalah alat dan Allah Subhanahu wa taala menjadi pengguna alat. Dia melihat perbuatan atau kelakuan dirinya menjadi tanpa dia merancang dan campur tangan, bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang akan terjadi pada kelakuan dan perbuatannya. Dia menjadi orang yang berpisah daripada dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan sesuatu perbuatan seperti dia melihat orang lain yang melakukannya, yang dia tidak berdaya mengawal atau mempengaruhinya. Hal kurbi faraid adalah dia melihat bahwa Allah SWT melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah SWT dan diamnya juga adalah gerakannya Allah SWT. Orang ini tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak ada ikhtiar dan tadbir apa yang mengenai dirinya, seperti perkataan dan perbuatan berlaku secara spontan. Kelakuan atau amal kurbi faraid ialah bercampur-campur di antara logika dengan tidak logika, mengikuti adat dengan merombak adat, kelakuan alim dengan jahil. Dalam banyak perkara menjelaskan yang boleh diberikannya ialah tidak tahu Allah SWT berbuat apa yang dia kehendaki. Dalam suasana kurbi nawafil pula, mutakhalik melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat tersebut, yaitu dia menjadi khalifah dirinya sendiri. Hal kurbi nawafil ialah berbuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya untuk berbuat sesuatu. Contoh kurbi nawafil adalah kelakuan Nabi Isa alaihissalam yang membentuk rupa burung dari tanah liat lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah SWT. Juga kelakuan beliau alaihissalam menyeru orang mati supaya bangkit dari kuburnya. Nabi Isa alaihissalam melihat sifat-sifat Allah SWT yang diizinkan menjadi kemampuan beliau, sebab itu beliau tidak ragu-ragu untuk menggunakan kemampuan tersebut menjadikan burung dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah SWT. 4. Muwahhid. Muwahhid fana dalam zatnya lenyap dan zat mutlak yang menguasainya. Bagi muwahhid ialah dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah SWT. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesadaran basyariah dan sekalian mewujud. Kelakuan atau amalnya tidak lagi seperti manusia biasa, karena dia telah terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Misalkan dia bernama Abdullah, dan jika ditanya kepadanya di manakah Abdullah, maka dia akan menjawab, Abdullah tidak ada, yang ada hanya Allah. Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahannya dan benar-benar dikuasai oleh keallahan. Ketika dia dikuasai oleh hal, dia terlepas daripada beban hukum syara. Dia telah fana dari aku dirinya dan dikuasai oleh wujudan aku hakiki. Walau bagaimana pun sikap dan kelakuannya, dia tetap dalam ridha Allah SWT. Apabila dia tidak dikuasai oleh hal, kesadarannya kembali dan dia menjadi ahli syariat yang taat. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat dan orang yang dikuasai oleh hal tidak berupaya menahannya. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa siapa yang mengatakan ana al-haq sedangkan dia masih sadar tentang dirinya, maka orang tersebut adalah sesat dan kufur. 5. Mutahaqqiq. Mutahaqqiq ialah orang yang setelah fana dalam zat turun kembali kepada kesadaran sifat.
seperti yang terjadi kepada nabi-nabi dan wali-wali demi melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi dan kehidupan dunia yang wajib diurusi. Dalam kesadaran zat, seseorang tidak keluar dari khalwatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli tentang keruntuhan rumah tangga dan kehancuran dunia seluruhnya. Sebab itu orang yang demikian tidak boleh dijadikan pemimpin. Dia mesti turun kepada kesadaran sifat, barulah dia boleh memimpin orang lain. Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat kemudian disadarkan dalam sifat adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah SWT, menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk Allah SWT dan memimpin umat manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Orang ini yang menjadi ahli makrifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, ahli thariqah yang sejati, dan ahli syariat yang sejati, berkumpul padanya dalam satu kesatuan yang menjadikan insan Rabbani. Insan Rabbani peringkat tertinggi ialah para nabi-nabi dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka maksum, sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya yang diberi perlindungan dan pemeliharaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.